Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 39 dan 40. Edward Winston. Siva menyebut nama yang tertera di layar HP-nya. Semalam, Flo mengabari bahwa laki-laki itu telah menginjakan kakinya di Indonesia. Siva menyibak selimut. Pandangannya mengedar ke penjuru kamar mencari keberadaan Safi. Matanya tak sengaja menatap sebuah kertas yang berada di atas nakas dan juga satu tangkai bunga mawar merah yang berada di atas surat tersebut. To my wife. Morning honey, did you sleep well? I think so. When you read this letter, I must have gone to work. Don't forget breakfast. Have a nice day, dear. You know, there's a red rush are special to the precious gear of my life. Let me know if you want to go out. With love, your handsome husband. Siva tersenyum membaca surat dari suaminya. Ia menghirup bunga mawar pemberian Safi. Siva akuin hari ini ia merasa sangat senang. Perhatian kecil seperti ini mampu membuatnya merasa spesial di hidup Safi. Thank you, Habi. Pesan yang dikirim Siva kepada Safi. Matanya kemudian melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Cukup kesiangan. Salah kan? Salahkan Safi yang membuatnya seperti ini. Cukup tahu saja, tidak usah dijelaskan. Saat akan beranjak ponselnya berbunyi, Siva segera mengeceknya, mengira balasan pesan dari Safi. Namun, nama Flo lah yang tertera di sana. Flo, kakek menyuruh kita untuk datang ke markas. Ada misi darurat yang harus segera kita laksanakan. Siva mendengus, jarinya mengetik balasan untuk Flo. Ya, gue otw ke rumah lo. Setelah mengirim balasan, Siva berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. 20 menit ia habiskan sekarang. Siva sudah siap dengan pakaian serba hitam, dilengkapi jaket kulit hitam, melekat pas di badan kecilnya. Selanjutnya, gak ada aura ibu-ibu kan? Siva bertanya pada cermin di depannya. Selanjutnya, ia terkekeh geli menyadari ucapan asalnya. Tangannya meraih parfum dan menyemprotkan ke beberapa titik. Merasa sudah selesai, Siva mengambil kunci mobilnya di atas nakas. Hari ini sebelum datang ke markas, ia akan pergi ke suatu tempat, rumah Flo. Suara pintu mobil yang tertutup. Siva memakai kacamata hitam kesayangannya. Setelah itu ia meraih sabuk pengaman dan memasangnya. Siva membunyikan klakson. Mobilnya pun berlalu meninggalkan pelantara rumah mewahnya. Entah kemana bodyguard Safi yang biasanya mengikutinya kemanapun ia pergi. Di perjalanan, Siva mengetuk keningnya saat menyadari ia melupakan sesuatu. Tangannya meraih ponsel di atas dashboard, mengetik pesan untuk Safi. Kakak, Siva pergi ke butik Mami. Mami minta bantuan karena butik lagi ramai. Jangan lupa makan siang ya. Love you. Siva meletakkan kembali ponselnya setelah mengirim pesan ke suaminya. Jalan yang ternyata tidak terlalu macet membuatnya cepat sampai di rumah Flo. Flo. Siva memanggil gadis yang berdiri di garasi rumah dan membelakanginya. Flo menoleh kaget. Siva, gila banget gue. Flo berucap kesal. Siva terkekeh. Sorry. Lagian lo ngelamun sih. Siva mengambil duduk di kursi yang berada di garasi milik Flo. Flo adalah anak yatim piatu. Ia tinggal bersama seorang pembantu yang sudah lama bekerja di keluarganya dan tak lupa seekor anjing yang menjadi penjaga rumah, sekaligus menemani kesendirian Flo. Orang tua Flo meninggal karena kecelakaan pesawat saat mereka akan menjalankan misi penting. Ya, orang tuanya adalah seorang agen rahasia. Namun naas, mereka lengah sehingga pesawat yang membawa mereka disabotase oleh musuh mereka. Sejak saat itu, Flo diajak bergabung untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya. Bergabung di agen rahasia. Dan ia juga mempunyai misi yaitu mencari siapa penyebab kecelakaan orang tuanya 2 tahun silam. Mau minum apa? Flo bertanya. Tangannya masih fokus mengotak-ngatik motor besar di depannya. Gak usah repot, kalau gue haus juga bisa ambil sendiri. Siva menjawab, namun pandangannya fokus menatap sesuatu yang tertutup kain hitam. Motor gue udah lo urus kan? Gue mau pakai sekarang. Siva bertanya kepada Flo. Flo menoleh sekaligus menganggukkan kepalanya.
No, lihat sendiri. Siva mengangguk. Ia berjalan mendekati sesuatu yang sedari tadi tak lepas ia pandang. Tangannya perlahan membuka kain itu, menampilkan motor besar yang berwarna hitam dan sudah lama tak ia sentuh. Berangkat sekarang, Flo memerintah setelah ia mengangkat telepon dari Kenneth yang menyuruhnya segera datang ke markas. Ayo. Mereka berdua pun menaiki motor masing-masing. Siva tersenyum. Sesuatu yang ia rindukan selama ini setelah menikah. Kegiatannya benar-benar terbatas karena selalu dipantai oleh Safi. Beruntungnya hari ini, entah keberuntungan untuk Siva karena bodyguard Safi tidak mengikutinya. Mungkin ini ulah Eros sang kakek yang mampu meyakini Safi sekaligus menutup semua akses siapa Siva, walaupun entah sampai kapan. Ready, Queen. Siva menyeringai. Ia segera menaiki motornya dan melajukan motornya meninggalkan kediaman Flo menuju markas. Di belakangnya, Flo juga melajukan motor dengan kencang, membelah jalanan yang tidak terlalu padat. Kedua gadis itu tampak lihai mengendarai motor. Menyalip hanya hal kecil yang bagi mereka. Kecepatan motor semakin ditambah. Merasa keadaan darurat terjadi karena peringatan berwarna merah dari jam khusus yang mereka pakai. Sialan. Kalau bukan perintah si Safi, ogah banget gue sampai ngumpet di semak-semak gini. Alan berucap kesal. Hari ini diberi tugas oleh Safi untuk mengikuti kemanapun Mona pergi. Sialnya, gadis itu pergi ke hutan untuk berburu. Dan Alan harus merelakan dirinya berdiam di semak-semak selama berjam-jam untuk mengamati Mona yang tengah berburu entah binatang apa. Buset dah, kemana tuh cewek? Udah ngilang aja. Alan menyedarkan pandangan mencari keberadaan Mona. Ia tersenyum saat melihat gadis itu berdiri di tepi sungai, sedang mencuci kakinya. Terima kasih. Alan menatap kalungnya yang menggantung di lehernya dan tersenyum bahagia menatap ke arah Mona berdiri. Lo gak bisa kabur dari gue. Iringan mobil milik Safi, perusahaan Safi, telah sampai di hotel di mana dilangsungkannya pertemuan dengan seorang pembisnis terkenal yang berasal dari Amerika. Banyak bodyguard yang berjaga di seluruh penjuru memakai pakaian formal serba hitam. Di tangan mereka masing-masing memegang satu buah pistol untuk berjaga-jaga. Safi berjalan dengan gagahnya diikuti Bimo dan para petinggi perusahaan yang berjalan di belakangnya Safi. Sambutan sangat hangat. Mereka memasuki gedung hotel megah itu. Safi masih dengan wajah datarnya berjalan mengikuti bodyguard yang menjadi petunjuk di mana letak ruangan yang menjadi tempat pertemuan mereka. Sesampainya mereka di sana, kedatangan Safi dan tim perusahaan Hernandez disambut dengan hangat oleh CEO asal Amerika itu. Welcome Mr. Safi. Pria asing berjas hitam itu berucap sambil menjabat tangan Safi. Welcome to Mr. Edward. Tak diduga, relasi bisnis Safi adalah Edward Wilson, pengusaha asal Amerika yang mengajaknya bekerja sama. Namun entah kenapa pihak dari mereka memaksa Safi untuk mengadakan pertemuan di tempat yang mereka pilih. Silakan duduk, Tuan. Edward berucap, namun terdengar seperti nada mengejek oleh Safi. Lapor, Tuan. Bodyguard mereka di luar telah kami amankan. Terdengar suara dari earphone yang terpasang di telinganya. Edward tersenyum, menyeringai ke arah Safi yang tengah membaca laporan yang diberikan sekretarisnya. Bersambung. Tim gabungan berlari memasuki mobil khusus yang sering mereka gunakan saat bertugas. Siva sebagai pemimpin melajukan mobil miliknya paling depan dengan sangat kencang. Pikirannya berkecamuk. Tangannya mencengkeram setir mobil dengan kuat. Misi dadakan kali ini sangat membuatnya takut sekaligus cemas. 1 jam kemudian, mobil mereka sampai di belakang gedung hotel. Rupanya laki-laki tua itu benar-benar menyusun rencana sangat matang. Siapa sangka jika di belakang hotel mewah ini adalah sebuah hutan yang sangat jarang dikunjungi. Siva turun terlebih dahulu diikuti oleh anak buahnya yang lain. Mereka telah dibagi menjadi beberapa tim. Siva selaku ketua mulai berjalan mengendap masuk ke dalam gedung hotel, melewati pintu belakang yang terlihat usang, ditemani dengan Flo dan beberapa anak buahnya yang lain. Masing-masing membawa pistol untuk berjaga-jaga. Crack! Suara benda yang diinjak terdengar jelas spontan membuat mereka berbalik dengan kompak. Sorry,
Gue nggak sengaja. Kenneth mengeringis melihat semua tim mengarahkan pistol ke arahnya. Shiva berdecak. Fokus. Mereka kembali berjalan menyusuri ruangan temaram yang hanya diterangi lampu senter yang dibawa oleh salah satu anak buah Shiva. Tim monitor. 15 menit dari tempat kalian berdiri terdapat alat sensor otomatis yang akan membuat alarm tanda bahaya berbunyi. Pastikan kalian tidak mengenai sensor itu. Seseorang berbicara terdengar dari earphone yang terpasang di telinga mereka. Shiva menatap anak buahnya seraya mengangguk. Mereka mulai melangkah pelan dan melompat kecil agar tidak mengenai sensor itu. Tibalah di sebuah lorong panjang dengan dinding yang terbuat dari kaca. Shiva menatap ke arah pojok kanan. Ia tersenyum tipis menatap CCTV yang mengarah ke lorong itu. Door. Tepat sasaran. Shiva berucap setelah melepas pelatuk ke arah CCTV yang terpasang. Tunggu. Kenneth berucap membuat langkah mereka terhenti. Laki-laki itu mengambil sesuatu yang tergeletak di lantai. Sebuah flash disk berwarna hitam, namun gambar kepala. Tunggu. Kenneth berucap membuat langkah mereka terhenti. Laki-laki itu mengambil sesuatu yang tergeletak di lantai. Sebuah flash disk berwarna hitam, namun gambar kepala serigala yang mampu membuat Kenneth tersenyum tipis. Gambar yang terdapat di flash disk itu adalah lambang dari kelompok Edward. Simpan, Ken. Kita tidak punya waktu banyak. Shiva berucap sambil berlari saat mendengar sesuatu suara ribut dari dalam. Mereka bergerak cepat berlari menyusun Shiva. Beberapa kali menembaki pria bertubuh besar yang ingin menghalangi mereka. Brak. Shiva menendang kaca besar berwarna gelap dibantu oleh Flo. Rahangnya mengeras melihat Safi dan Bimo yang terkapar di lantai dengan lebam yang menghiasi wajah keduanya. Kurang ajar. Buk, buk, buk. Shiva menyerang anak buah Edward membuat mereka tersungkur. Kekuatan Shiva benar-benar tidak bisa diragukan. Pertarungan terjadi di ruangan yang semula terlihat rapi kini sangat berantakan dengan pecahan kaca di mana-mana. Shiva, gumam Edward pelan yang masih didengar oleh Safi. Safi mengerang, matanya mengedip berkali-kali memastikan bahwa gadis yang sedang berkelahi itu bukan istrinya. Shiva, Safi berucap lirih menyadari gadis itu adalah istrinya. Benar, gadis itu adalah Shiva. Tebakan Safi terjawab saat penutup wajah Shiva dibuka paksa oleh Edward. Gadis itu belum menyadari jika ia tengah diperhatikan Safi. Safi bangkit dengan tertatih menghampiri istrinya saat menyadari Shiva dalam bahaya. Buk, don't touch my wife. Sentak Safi memukul wajah anak buah Edward yang ingin memukul Shiva menggunakan balok. Perkelahian semakin panas kala anak buah Edward semakin bertambah. Safi mengeram merasa dirinya terjebak. Beberapa kali ia sempat tersungkur. Tubuhnya benar-benar sangat lemas. Namun menyadari bahwa bahaya yang bisa mengancam Shiva, Safi menguatkan dirinya agar tetap bertahan. Safi melupakan sebentar masalah Shiva yang berada di sini. Sekarang ia hanya memikirkan cara menyingkirkan Edward bersama anak buahnya. Queen, awas! Teriak Flo berhasil mengalihkan perhatian Safi. Buk! Sebuah balok menghantam kepala Shiva. Gadis itu tersungkur, memegangi kepalanya yang terasa sangat pusing, dan darah yang membasahi wajah cantiknya. Shiva mengerjapkan mata saat pandangannya mulai buram. Dengan cepat, Safi berlari ke arah Shiva yang sudah mulai limbung. Hei, tetap sadar, ada aku. Aku gak akan biarin kamu kenapa-napa, Safi. Safi menepuk pipi Shiva berkali-kali membuat gadis itu kembali sadar. I can. Lirih Shiva menatap Safi. Safi menggeleng. No, honey. Vi, mereka berhasil kabur. Bimo berucap dengan nafas memburu. Kurang ajar. Di mana anak buah kita? Kenapa dalam keadaan darurat seperti ini mereka tidak datang? Geram Safi membuat nyali Bimo ciut seketika. Pandangan Bimo beralih menatap Shiva yang terluka. Bawa Shiva ke rumah sakit. Di depan udah ada ambulans. Panik Bimo melihat darah Shiva yang keluar banyak. Mendengar ucapan Bimo, Safi langsung tersadar dan mengangkat Shiva membawanya kabur. Keluar. Siapa kalian? Bimo beralih menatap Flo dan Kenneth penuh selidik. Lo gak perlu tahu siapa kita. Ketus Flo mulai berjalan tertatih meninggalkan tempat itu. Lo bakalan tahu nanti.
sambung Kenneth berlalu menyusul Flo. Ada apa sebenarnya? Bimo meringis pelan. Ia mengusap sudut bibirnya yang terluka. Alan sama Aska kemana sih? Giliran dibutuhin gak nongol, giliran gak butuh nongol terus. Bimo terus menggerutu. Beberapa menit kemudian, anak buah Safi datang membantunya untuk dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, kau terlalu gegabah, Edward. Aku tahu, tapi tanganku sudah sangat gatal ingin membunuh anak sialan itu. Edward menyadarkan tubuhnya di sandaran kursi saat ini. Ia berada di mobil Oscar yang menjemputnya. Ya, tapi aku senang. Mungkin nanti pertengkaran hebat terjadi pada keluarga mereka. Apa maksudmu? Oscar memandang Edward yang tengah tersenyum licik. Safi akan tahu siapa istrinya sebenarnya. Dan kau tahu, pada saat Roy ditangkap, aku sudah menyuruh laki-laki itu mengatakan bahwa Siva lah pelaku di balik semua kejadian yang menimpa Safi. Bukankah itu ide yang sangat bagus? Edward terkekeh. Kau jangan terlalu menyepelekan itu. Keluarga Hernandez memiliki pengaruh besar dalam keamanan negara. Kau bisa saja terbunuh sebelum dirimu membunuh. Ucap Oscar mengingatkan. Tapi aku punya orang yang bisa kau jadikan tameng. Edward langsung menoleh meminta jawaban. Mona, anak tiriku. Kau bisa menggunakan anak gadis itu untuk melakukan semua rencanamu. Aku sudah terlalu muak dengannya. Lanjut Oscar membuat Edward tersenyum miring. Suruh dia menemuiku besok. Sebelum itu aku akan sedikit memberikannya permainan. Tidak ada yang gratis, Ed. Aku tahu, nanti akan aku kirimkan padamu. Selanjutnya mereka tertawa tanpa tahu bahaya apa yang segera mendatangi mereka. Sang supir di depan tersenyum miring menatap kaca spion mobil yang memperlihatkan senyum bahagia kedua pria parubaya di belakangnya. Kemudian supir itu menatap alat yang terpasang di balik seragam kerjanya dengan senyuman licik. Selanjutnya, suara mobil ambulan yang mulai memasuki area rumah sakit mampu mengalihkan perhatian orang-orang yang lewat. Para petugas medis berbondong-bondong menghampiri membawa brankas khusus. Apa yang terjadi kepada pasien? Tanya dokter yang mendorong brangkar Siva. Pasien mengalami pukulan di kepalanya, dok. Jawab Aska cepat. Dokter mengangguk dan mempercepat langkahnya. Safi membantu mendorong brangkar yang di atasnya terdapat Siva yang pingsan, dengan darah yang membanjiri wajah mulusnya. Bibir mungil berwarna merah itu kini terlihat pucat. Mata yang menatap Safi penuh cinta kini tertutup rapat. Mohon maaf, hanya tenaga medis yang bisa memasuki ruangan ini. Silakan tunggu di luar, Tuan, ucap salah satu tenaga medis dan menutup rapat pintu ruang periksa. Safi mengatur napas pelan. Kepalanya terasa sangat pusing memikirkan masalah yang mendatanginya silih berganti. Belum masalah Edward yang entah kenapa tiba-tiba menyerangnya tanpa sebab. Dan masalah utama yaitu siapa sebenarnya Siva. Safi, panggil Aska yang baru datang bersama Andin. Safi menatap Aska dingin. Siapa kalian? Siapa Siva? Aska terdiam berbeda dengan Andin yang menatapnya bingung. Maksud kakak? Siva istri kakak, Aska abangnya Siva. Kalau Andin sahabat Siva. Emang kenapa sih? Andin memandang bingung keduanya. Tidak mendapat jawaban dari keduanya, Andin memilih pergi karena tangannya ditarik Flo, meninggalkan kedua laki-laki yang sedang berperang dingin lewat tatapan mereka. Gue gak berhak jawab, lo bisa tanya Siva nanti. Aska berusaha pasrah. Entah apa yang terjadi dengan rumah tangga adiknya nanti. Yang pasti, Aska tidak akan membiarkan Safi menyakiti adik satu-satunya. Pintu ruangan terbuka. Keluarga pasien. Panggil dokter yang memeriksa Siva. Saya kakaknya. Aska berjalan mendekat. Maaf, suami pasien yang mana? Saya harus mengatakan hal ini serius ini. Saya. Safi berjalan mendekat dan berdiri di samping Aska. Ada apa dengan istri saya, dok? Luka Nona Siva sudah kami obati, tapi saya perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut melihat pasien yang mengalami pukulan di kepala. Aska dan Safi menghela nafas lega. Namun ada satu hal lagi yang harus saya beritahu. Nona Siva sedang hamil.
Mengenai umur janinnya nanti akan saya panggilkan dokter kandungan setelah Nona sadar, ucap dokter. Safi dan Aska saling pandang dengan wajah terkejut. Safi merasa ada sesuatu hangat yang menjalar di rongga dadanya. Bibirnya seakan ditarik untuk membentuk sebuah senyuman, namun ia kembali mengingat kebohongan yang disembunyikan istrinya, membuat reaksi tubuhnya berbeda, berubah menjadi panas. Adik saya beneran hamil, dok? Tanya Aska memastikan. Dokter mengangguk. Benar, Pak. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa ditanyakan kepada dokter kandungan nanti. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya permisi. Nona sudah bisa dijenguk, namun jangan mengajaknya berbicara berat dulu. Aska mengangguk paham dan mengucapkan terima kasih. Selepas kepergian dokter, ia menoleh ke arah Safi yang terdiam menatap pintu ruangan Siva. Gue tahu lo kecewa, tapi satu hal yang harus lo tahu, ini bukan karena Siva yang ingin membohongi pernikahan kalian, tapi terdapat tanggung jawab besar yang ia pegang sekarang. Gue harap lo ngerti, Vi. Lo masuk dulu aja, nanti gue nyusul. Tapi tolong jangan nanyain masalah ini sekarang. Ingat kata dokter, jangan ajak Siva bicara berat dulu. Aska menepuk bahu Safi dan pergi meninggalkan laki-laki yang menjadi adik iparnya itu. Selepas kepergian Aska, Safi berjalan memasuki ruangan rawat Siva dengan gontai. Setelah dokter selesai memeriksa, Aska dengan cepat meminta agar Siva dipindahkan ke ruangan rawat VVIP untuk kenyamanan adiknya. Apa yang telah kamu sembunyikan? Aku seperti orang bodoh saat ini. Safi berdiri di samping ranjang rawat Siva. Tangannya terulur untuk mengelus perut rata istrinya, di mana di dalam sana terdapat buah cintanya dan Siva. Hai sayang, ini Dedi. Baik-baik di dalam sana ya, Nak. Safi melangkah keluar membiarkan Siva beristirahat tanpa gangguan siapapun. Ia duduk di bangku yang tak jauh dari ruangan Siva. Ingatannya kembali pada nama yang digumamkan Edward. Walaupun samar, namun masih bisa ditangkap indera pendengarannya. Zara. Nama itu tidak asing lagi. Ia mengingatnya saat Safi menyidang Roy saat kejadian kebakaran gudangnya. Laki-laki itu mengatakan bahwa dalang dari kejadian itu adalah orang yang bernama Zara. Apakah orang itu adalah istrinya? Dan sejak kapan nama Siva berganti menjadi Zara? Apakah itu nama samarannya? Safi mengacak rambutnya kasar, menetralkan emosinya yang siap meledak. Ia harus menyelidiki semuanya dan menunggu Siva sadar untuk menjelaskan semua kekacauan ini. Tuan, panggil anak buahnya. Safi menoleh dengan pandangan dingin. Ada apa? Nona sudah sadar dan ingin bertemu dengan Tuan. Safi mengangguk. Ia membenarkan jasnya yang sudah sangat kusut sebelum berlalu. Sesampainya ia di ruangan Siva, terlihat gadis itu yang menatap kosong ke arah jendela. Walau dari jauh, Safi bisa melihat ada bekas air mata di pipi gadis itu. Kakinya berjalan mendekat, menimbulkan bunyi yang membuat Siva tersadar dari lamunannya. Maaf, liris Siva mulai berisak. Safi diam tanpa membuka suara. Laki-laki itu menatap datar ke sembarang arah. Hatinya merasa sakit mendengar tangisan pilu Siva. Namun rasa kecewa Safi begitu besar, ia masih belum bisa menerima semua ini. Siva salah. Siva minta maaf. Siva menatap Safi penuh penyesalan. Kakak, jangan tinggalin Siva. Lanjutnya. Segitu bencikah kakak sama Siva sampai gak mau ngomong? Siva harus apa? Mata Safi terpejam merasakan sesak di rongga dadanya. Siva belum tahu perihal dirinya tengah mengandung. Kakak, kenapa? Potong Safi cepat. Kenapa kamu bohong? Kamu gak ngehargain aku sebagai suami kamu, Fa. Jadi selama ini aku begitu bodoh ya. Gak tahu siapa istri aku sebenarnya. Safi menatap Siva dingin. Kenapa? Tanya Safi lagi. Kenapa kamu bohong, Siva? Bentak Safi dengan wajah yang mengeras. Safi meninju tembok rumah sakit melampiaskan emosinya. Badannya merosot ke bawah. Ia lemah. Safi akui itu. Ia ingin marah, namun ada perasaan tidak tega melihat wajah sembab istrinya. Yang Safi butuhkan adalah penjelasan Siva, bukan permohonan maaf dari gadis itu. Apa arti pernikahan kita? Apa arti suami bagi kamu?
Bodohnya aku gak bisa menyadari bahwa istri aku orang yang memiliki keahlian khusus. Istri yang aku kira gadis polos, manja, cerewet, ternyata itu hanya menutupi jati dirinya sebenarnya. Safi menarik napas pelan. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Sebelum itu Safi mengucapkan pertanyaan yang mampu membuat Siva terdiam kaku. Siva, kamu masih mau melanjutkan hubungan ini? Selanjutnya, plak, tamparan keras dari Hernandez untuk putranya. Safi menceritakan hal yang ia katakan kepada istrinya tadi. Dengan amarah, Hernandez lantas melayangkan tangannya menampar Safi saat menyadari kebodohan yang dilakukan putranya. Sejak kapan Daddy mengajarin kamu jadi laki-laki pengecut seperti ini? Hernandez menatap marah putranya. Satu hal lagi yang mau Safi kasih tahu ke Daddy, Siva hamil. Lagi-lagi tangan besar Hernandez melayang ke pipi anaknya. Ia tak habis pikir dengan Safi. Berucap seperti itu saat istrinya sedang mengandung buah cinta mereka berdua. Laki-laki bodoh macam apa anaknya ini? Daddy tahu kamu kecewa, tapi jangan menjadi pria bodoh, Safi. Jika mamimu tahu, mungkin kamu akan dipecat menjadi anaknya. Safi kecewa sama dia, Dad. Safi juga kecewa sama kalian. Kenapa sembunyiin hal ini? Safi seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Safi mengeraskan suaranya. Hernandez menatap nyalang ke arah Safi. Matanya tak sengaja menatap Andrawina yang berdiri kaku di belakang Safi. Sial, apa laki-laki itu mendengar ucapan bodohnya Safi. Pulangkan putriku jika kamu tidak bisa menerimanya. Maafkan kesalahan kami yang membuat kamu kecewa. Setelah mengucapkan itu, Andrawina berlalu meninggalkan Safi dan Hernandez yang terkejut. Mendengar ucapan Andrawina terlebih Safi. Puas kamu? Hernandez meninggalkan Safi sendirian di lorong sepi itu. Maafkan aku. Maafkan Daddy, nak. Lirih Safi terisak. Bersambung.